Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di MDS Solder dulurku. Di kesempatan kali ini MDS Solder akan berbagi tutorial cara tes sebuah trafo masih bisa digunakan ataukah sudah konslet. Nah, jadi ini kebetulan ada satu buah trafo ini dulur. Ini trafo ini sudah konslet. Nah, di video ini akan saya jelaskan bagaimana cara ngetesnya trafo yang masih normal dengan trafo yang sudah konslet. Nah, untuk bahan pertimbangannya akan saya ambilkan satu buah trafo yang masih normal ya, karena yang ini sudah konslet atau sudah terbakar. Ini akan saya ambilkan dulu. Nah, ini untuk trafo yang normal ya dulur. Jadi ini masih baik-baik saja ini. Nah, di sini akan saya ukur bagaimana trafo yang sudah rusak dan bagaimana trafo yang masih bagus. Tapi sebelum itu, bagi yang baru bergabung, saya ingatkan kembali jangan lupa di subscribe ya, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari MDS Solder dulurku. Matur nuwun. Langsung saja ke tutorialnya. Nah, kita tes untuk trafo yang rusak dulu saja ya dulur, supaya nanti ada pembandingan. Dan yang perlu disiapkan adalah avometer seperti ini ya, avometer analog. Untuk skala yang digunakan skala kali 1 kilo, dan sebelum itu kita kalibrasi dulu supaya di titik 0. Nah, sudah 0 ya dulur. Nah, yang pertama kita lakukan di sini perlu diketahui ini adalah pin atau input tegangan PLN atau kutub primer ya. Dan di sini untuk sekundernya atau output dari trafo. Nah, ini caranya seperti ini. Ini kita probe yang merah ini ya, sembarang ya, bebas, merah atau yang hitam, kita tempelkan di pin yang input sini, dan yang satu ini kita tempelkan di pin output. Nah, ini tersambung ya dulur. Kita pindah-pindah. Oh, ini nyambung semua. Kita tempelkan semuanya pokoknya untuk memastikan. Semua nyambung ya. Kita pindah ke sini yang tengah 220, sama seperti tadi. Ini nyambung. Semua nyambung. Kita pindah ke skala yang tadi 240, sama pengetesannya. Oh, ini nyambung semua ini kayaknya. Nah, jika seperti ini dulur, jadi untuk tegangan input atau kumparan input, kumparan primer dan kumparan sekunder sudah ada kontinuitas seperti ini, bisa dipastikan trafo ini sudah terbakar atau konslet ya. Jadi antara arus dari PLN ini langsung keluar atau langsung bersatu dengan arus keluar sini dulur. Jadi istilahnya itu kumparan primer dan kumparan sekunder ini sudah menjadi satu ya. Jadi istilahnya trafo ini bisa kita nyatakan sudah konslet atau sudah terbakar jika kita colokkan di listrik PLN. Pasti MCB rumah kita akan jeplak dulur, karena adanya hubungan singkat ya, jadi konslet. Nah, kita tes untuk pembandingan trafo yang masih bagus. Nah, ini
Di sini tulisannya ya di atas. Oh. Ini untuk sekundernya ya, yang sini sekunder, dan yang sini untuk primer 0 dan 220. Kita posisikan seperti ini. Kita lakukan pengetesan yang sama seperti tadi ya. Kita tempelkan di 0 dulu. Setelah itu kita ke sini sekunder. Ini tidak nyambung ya, tidak nyambung. Ini sama, tidak nyambung. Kita pindah ke 220. Ini kita tes seperti ini. Ini tidak nyambung. Nah, seharusnya trafo yang baik itu seperti ini dulur. Jadi kenapa kok nggak nyambung? Karena di skemanya trafo ini tidak ada kaitannya ya dulur, antara lilitan primer dan sekunder tidak ada sambungan ya, atau tidak ada kontinuitas. Nah, akan saya perlihatkan bagaimana sih skema dari trafo. Nah, jadi dulur, seperti ini skema trafo ya. Ini gambarnya terlalu sederhana ya. Jadi di sini adalah bagian primer. Primer atau PLN ya. Harus masuk. Ini 0, ini 220. Dan untuk yang sini sekunder. Sekunder. Ini untuk groundnya atau CT, dan di sini untuk tegangannya ya. Ini kita buat 30 gitu saja. Untuk sekedar contoh ya. Nah, untuk skemanya seperti ini. Jadi antara lilitan primer dan lilitan sekunder ini tidak ada hubungannya ya dulur. Jadi tidak ada kontinuitas atau tidak ada sambungan sama sekali. Nah, saat kita tes sebuah trafo pada bagian primer dan bagian sekunder itu ada kontinuitas, berarti trafo itu sedang tidak baik-baik saja, atau ada masalah pada trafo itu. Entah itu karena terbakar atau entah karena konslet, itu bisa jadi ya dulur. Jadi untuk pemahamannya seperti itu ya. Pokoknya kalau trafo dicolokkan ke listrik, setelah itu MCB rumah kita jeplak, coba dilakukan pengetesan. Dalam tanda kutip ya ini. Jika trafonya besar, berdaya ampere besar, dan untuk daya listrik rumah kita kecil, ya mungkin karena tidak kuat ya untuk meteran rumah kita, jadi bisa dibandingkan lah dulur. Karena ini hanya 10 ampere kecil, saya tes di rumah tadi konjeplak. Setelah itu saya tes itu tadi dulur, ternyata trafonya sudah terbakar atau konslet ya. Jadi untuk pengetesannya seperti itu ya. Oke dulur, mungkin itu tadi ya ilmu sekaligus tutorial yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Dan saya ingatkan kembali bagi yang baru bergabung dengan MDS Solder, bisa langsung klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari MDS Solder dulurku. Dan terima kasih yang sudah menyimak video ini, semoga ilmunya bermanfaat ya dulur. Dan ditunggu video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut dulurku.